Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada pelatihan expert pagi hari ini ya. Oke, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian ya saya ucapkan. Kemudian saya perkenalkan diri terlebih dahulu tentunya. Perkenalkan, saya Ima dari tim Suteki Teknologi. Di sini saya akan memandu dari mulai awal hingga akhir gitu ya terkait acara ini. Baik, untuk pelatihan expert pada hari ini kita akan membahas terkait penggunaan fitur mata kuliah dengan tampilan terbaru di Siakat 4.0. Nah, mute ya. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya pada pelatihan expert di pagi hari hingga siang hari nanti. Ya, ini pada pagi hari ini kita akan membahas ya untuk pelatihan expert terkait penggunaan fitur kuliah dengan tampilan terbaru di Siakat 4.0. Nah, saya tegaskan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya fitur mata kuliah ini bukan merupakan yang baru di Siakat, tetapi mengalami penyempurnaan dari mulai sisi UI UX gitu ya, atau user interface atau user experience. Kemudian tujuannya di sini adalah untuk membuat tampilan hanya agar lebih rapi, lebih informatif, dan lebih mudah digunakan oleh admin perguruan tinggi, tim IT di seluruh perguruan tinggi gitu ya, menggunakan si Akad Pro 4.0 utamanya seperti itu. Nah, sebelum mulai ke acara pemaparan materi gitu ya dari pemateri nanti, mungkin Bapak Ibu sekalian boleh untuk minta tolong untuk on cam terlebih dahulu gitu ya, untuk sesi dokumentasi. Itu dari tim multi bisa minta tolong untuk dokumentasi. Baik, Bapak Ibu silakan untuk on cam terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan virtual background yang sudah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, mungkin sudah siap ya Bapak Ibu semua. Baik, tim multimedia sudah siap ya. 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk off cam ya. Kembali ke pembahasan tadi, eh, selain fitur mata kuliah ini mengalami pembaharuan dari sisi UI UX-nya gitu ya, agar tujuannya di sini lebih rapi, informatif gitu ya, lebih mudah diakses oleh tim atau oleh para operator gitu ya di seluruh perguruan tinggi. Nah, pembaruan ini itu mencakup penataan ulang form input data gitu yang pertama, kemudian pengelompokan informasi yang lebih jelas, kemudian tata letak yang lebih nyaman dilihat oleh admin nanti ya, oleh tim operator perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, diharapkan gitu ya dengan tampilan fitur mata kuliah yang terbaru ini, proses penginputan data mata kuliah dari mulai informasi dasar, pembobotan SKS, kemudian kelengkapan RPS dapat dilakukan lebih cepat gitu ya, lebih meminimalisir kesalahan gitu ya, dan tentunya agar lebih efisien, Bapak Ibu ya. Pelatihan ini penting sebagai bagian dari upaya kita bersama ya untuk memastikan bahwa 4.0 secara optimal gitu ya di perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Karena salah satunya gitu ya dari fitur mata ini juga merupakan suatu fitur atau pondasi penting juga gitu bagi perguruan tinggi dalam manajemen data kurikulum juga gitu ya. Kemudian jika pengelolaan data kurikulumnya baik gitu ya, maka akan berdampak langsung pada kelancaran proses KRS di kampus Bapak Ibu, kemudian kelancaran proses RPS juga, hingga ke pelaporan KDI juga seperti itu. Nah, itu kami mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti, menyimak gitu ya pelatihan expert pada pagi hingga siang hari nanti gitu ya. Terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu begitu ya,
eh, kita langsung ke pemateri gitu ya. Di sini ada Kang Yajid Bustomi yang akan menyampaikan terkait materi pada pelatihan expert pagi hari ini. Kang Yajid mungkin sudah ada di tempat. Cek, sudah ada. Oke, Kang Yajid gitu ya. Untuk pelatihan hari ini saya konfirmasi lagi penggunaan fitur begitu. Mungkin Betul. tanpa saya peran gitu ya, kayak memaparkan terkait fitur mata kuliah di Siakat 4.0. Silahkan Kang Ijin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Ini para pejuang yang ada di kampus nih ya. Ingin apa mengetahui bagaimana ada update berkaitan dengan mata kuliah yang dimana nanti mata kuliah ini insya Allah seperti yang Mbak Ima bilang akan lebih membantu dalam pencarian seperti filter data atau nanti ada fitur-fitur baru gitu ya, ada nanti kayak dosen koordinator seperti apa, seperti itu. Baik, izin untuk saya coba memaparkan dulu secara PPT, selanjutnya nanti pemaparan secara aplikasi. Pak. Baik, di sini saya menjelaskan berkaitan dengan khusus mata kuliah ya. Jadi berkaitan dengan mata kuliah ini nanti ada menu yang baru di portal operator baru. Jadi nanti menunya ini akan diganti dengan yang ada di portal operator baru gitu ya. Yang seperti biasa kalau umpamanya kayak tugas akhir atau yang lainnya itu akan jadi direct link ke portal baru gitu. Jadi nanti ada apa saja sih kira-kira yang ada update-nya ya. Pertama, nanti akan lebih mudah mencari data mata kuliah. Kalau sebelumnya kan kalau mencari data mata kuliah, cari mata kuliah A, back lagi, cari lagi, back lagi gitu ya. Nanti akan lebih cari data mata kuliah baik itu nanti berdasarkan filter kode mata kuliah atau nama mata kuliah atau nanti ada menggunakan di sini berdasarkan prodinya mau prodi apa gitu ya. Lalu nanti ada filter di sini, nanti ada filter-filter eh, seperti nanti oh ini mau yang berapa SKS gitu ya. Lalu nanti ada berdasarkan pengelompokan mata kuliah dan yang lainnya gitu. Lalu nanti lebih mudah juga ketika kita mau mengupdate. Aduh, kalau update massal itu agak susah ya umpamanya. Nah, sekarang ketika nanti ada di centang seperti ini gitu ya, nanti ada update massal, terus nanti ada fitur penentuan dari dosen koordinator sama dosen pengembang RPS yang dimana kalau nanti sudah diassign nanti dosen sendiri dosen bisa mengisi sendiri, jadi tidak lagi merepotkan dari sisi operator gitu. Lalu nanti di mata kuliah itu nanti ada update berkaitan dengan rencana pembelajaran, rencana evaluasi, baru adalah CPL, CPMA sama kelengkapan RPS gitu. Jadi nanti ada beberapa fitur yang diupdate gitu ya. Baik. Jadi mulai kita nah di sini ya. Yang awal itu berkaitan dengan filter pencarian mata kuliah. Nanti di mana filter ini lebih mudah gitu. Jadi di pojok kiri atas itu tuh sudah ada filter untuk pencarian. Umpamanya kita nyari berdasarkan nama atau nanti cari berdasarkan kode gitu ya. Nanti tinggal diketik saja di sini dan nanti akan muncul gitu. Jadi nanti pencariannya bisa lebih mudah seperti itu atau nanti difilter berdasarkan prodi yang diinginkan gitu. Selanjutnya nanti ada kaitan fitur aksi untuk update massal. Jadi seperti nanti di sini kalau umpamanya kita centang ya tadi, kita centang di sini lalu mau update apa? Oh ini mata kuliah yang harusnya sudah tidak aktif gitu ya supaya nanti admin atau dan prodi tidak salah memilih. Oh ini mata kuliah yang sudah tidak aktif. Ya udah tinggal dibuatkan statusnya tidak aktif.
Lalu nanti umpamanya oh statusnya mau diubah gitu ya, apakah nanti eh, wajib atau yang lainnya nanti bisa mudah juga mengupdate secara massalnya gitu. Nah, selanjutnya nanti dalam mata kuliah itu ketika diedit kita bisa tentukan di mana siapa sih yang menjadi dosen koordinator, siapa yang nanti menjadi dosen pengembang RPS. Gitu ya. Di mana dosen yang diassign sebagai dosen koordinator dan dosen pengembang RPS ini nanti di portal dosennya dia ada mata kuliah yang sudah diassign-nya. Sehingga nanti dosen sendiri bisa memperhatikan nanti dari apa seperti rencana pembelajarannya, rencana evaluasinya, CPL CPMK-nya, kelengkapan nya ini bisa di apa bisa didapatkan ya. Jadi nanti pengguna LMS atau pengguna non LMS gitu ya, tidak menggunakan LMS juga tetap mendapatkan update fitur ini. Seperti itu. Nah, di sini ada rencana pembelajaran yang pembaharuan dari penentuan rencana pembelajaran. Kalau sebelumnya kan hanya pertemuan satu materinya apa saja. Itu kan karena keperluan dari PD Dikti ya untuk PD Dikti. Tapi di rencana pembelajaran yang baru ini nanti ada kelengkapan-kelengkapan lainnya. Seperti ada sub CPMK-nya gitu ya. Metode pembelajaran seperti apa, penilaiannya seperti apa, bobotnya berapa persen bisa ditentukan gitu. Ini tuh untuk apa sih penentuan sub CPM? Terus nanti metode pembelajaran penilaiannya seperti apa? Nanti bisa nanti di akhir ya. Jadi untuk kelengkapan RPS gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti ada di sini ya. Nah, di sini mungkin di sebagian kampus sudah pada tahu, di sebagian mungkin ada yang masih belum tahu bahwa nanti dosen sendiri ini kan kaitannya dengan apa rencana evaluasi ya yang sudah mulai dilaporkan apa ke PDDikti di mana nanti ada nilai bobot partisipasinya apa, hasil proyeknya apa, sedangkan komponen dinilai di si akad itu kan beda-beda ya. Kayak gitu. Bagaimana cara menentukan supaya nanti aktivitas partisipasi ini menjadi komponen A atau menjadi komponen B? Nanti, baik itu nanti dari dosen atau nanti dari operator, bisa menentukan mapping data sendiri. Seperti itu. Nah, jadi nanti di mapping, oh ini aktivitas partisipasi mau jadi apa? Oh, nanti mau jadi kehadiran gitu ya untuk pelaporan prediktinya itu bisa. Bobotnya mau jadi berapa persen, deskripsinya seperti apa, itu nanti bisa ditentukan oleh operator atau nanti dosen koordinator atau tesnya sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Lalu nanti di sini ada CPL, CPMK ya. Jadi nanti bisa tentukan oh ada apa capaian pembelajaran lulusan program studinya apa saja sih. Nah, nanti kan tiap mata kuliah punya beda-beda tuh. Dan nanti bisa diinputkan seperti itu. Lalu nanti di sini ada CPMK-nya juga gitu ya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja yang didapatkan. Nah, nanti bisa ditentukan seperti itu. Nah, di sini yang CPMK-nya seperti ini ada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. CPMK satunya apa saja gitu ya dari sub CPMK-nya nanti bisa ditentukan di sini. Seperti itu. Lalu nanti, nah di terakhir itu nanti ada kelengkapan RPS, di mana kelengkapan ini nanti bisa dilengkapi, oh ini deskripsi mata kuliahnya, atau nanti ada dokumen pendukungnya gitu ya. Nah ini nanti kalau dokumen pendukungnya ini, kalau pengguna LMS nanti mahasiswa bisa ngedownload langsung dari ininya, dari LMS-nya ya. Tapi kalau seumpamanya nanti dari ini, apa dokumen RPS-nya ini yang tidak menggunakan LMS berarti nanti dari sisi dosen eh, apa bisa menguploadkan atau nanti kita ada template untuk mencetak dokumen RPS-nya gitu. Nanti kan kayak RPS tadi ya sub CPL, CPMK ya terus nanti ada deskripsi mata kuliahnya gitu ya. Tujuan mata kuliahnya dan yang lain nanti bisa ditentukan atau template-nya bisa ditentukan oleh masing-masing kampus seperti itu. Nah, nanti ada guide-nya gitu ya. Nanti guide-nya itu nanti bisa dilihat gitu ya. Ada bisa dilihat di sini nanti kapan sih diupdate-nya. Nah, nanti kita akan informasikan. Sampai sini saya coba masuk ke aplikasi dulu ya. Oke. Aplikasi menu mata kuliah kan sekarang kondisinya itu ada di kurikulum atau KRS, lalu di sini mata kuliah.
gitu ya. Nah, nanti ini akan jadi direct link ke portal baru gitu ya. Nanti itu kapan? Nanti setelah sosialisasi 1 bulan ini kita akan update berkala gitu ya. Eh, Nanti akan jadi direct link. Nah, tapi sebenarnya kampus-kampus sudah bisa mengakses gitu ya untuk mata kuliah yang baru bisa akses mungkin nanti untuk pengguna si akad light atau nanti yang reguler nanti ke yang ini nih menu-menu yang ada tanda kotak kayak gini contohnya di praktek kerja atau seminar sertifikasi atau nanti di kuesioner gitu ya kalau si akad light itu nanti di tracer study di sini. Nanti bisa diklik. Nih, yang penting ada kotak-kotak kayak gini nanti akan didirect ke portal operator yang baru gitu. Nah, nanti kalau sudah masuk portal operator baru, nanti kita masuk ke sini akademik mata kuliah. Nah, ini ada em, apa menu mata kuliah yang terbaru gitu ya. Tampilannya lebih fresh dan lebih user friendly lah nanti penggunaannya. Nah, ini kita praktek coba. Ini umpamanya kita mau cari kode mata kuliah, umpamanya atau nama mata kuliah, cari umpamanya eh, bahasa Indonesia. Nah, ini lebih mudah pencariannya, gitu kan? Nanti nggak perlu lagi back lagi mau cari bahasa mana yang kayaknya berapa gitu ya. Karena yang sebelumnya agak apa harus bolak-balik dalam pencarian, ini lebih mudah gitu. Atau oh ini bahasa Indonesia yang ada di prodi manajemen ada nggak? Oh ada gitu. Mau prodi. Nah ini nanti apa jadi lebih mudah gitu ya dalam pencariannya. Nah yang kedua, oh ini bahasa Indonesia ini mau kita update massal. Nah nanti tinggal kita centang di sini, lalu nanti diupdate di sini ada aksi. Lalu nanti kita bisa apa? Umpamanya set statusnya. Oh ini kode-kode yang lama yang sudah harusnya tidak aktif lagi. Supaya nanti tidak tertukar. Nanti tinggal diupdate masalah aja. Itu lebih mudah. Atau nanti diupdate statusnya. Oh ini harusnya kode mata kuliahnya itu jenisnya itu menjadi wajib program studi. Karena umpamanya ada yang belum ke update jadi wajib program studi. Itu jadi lebih gitu pengupdateannya gitu. Lalu kita juga selain tadi pencariannya lebih mudah gitu ya. Lalu nanti dari pencarian berdasarkan prodi mudah, pengupdateannya mudah, nanti filternya juga lebih mudah gitu. Oh mana sih yang karena sekarang ada update di PDDikti sudah wajib kalau nggak salah untuk penentuan kelompok MK ya udah dikembalikan lagi nih kelompok MK-nya. Dulu sempat hilang, sekarang ada kembali lagi. Jadi nanti kelompok kelompok MK ini bisa dicari. Oh ini mana kelompok MK yang MPK, MKK dan yang lainnya. Oh, nanti mau cari yang berdasarkan semester di sini, umpamanya semester berapa, atau nanti ada yang ada yang kuliah lab atau yang statusnya aktif non aktif gitu ya. Nanti lebih mudah gitu dalam pencariannya gitu. Dalam penambahan kuliah juga nanti bisa memudahkan gitu ya di sini eh, tampilannya lebih enak gitu ya di sini mata kuliahnya kode mata kuliahnya nama mata kuliah dan yang lainnya jadi lebih mudah. Kalau sebelumnya kan apa turun ke bawah gitu ya. Kalau sekarang bisa dibagi beberapa kolom sehingga lebih memudahkan dalam pengisiannya. Seperti itu ya. Ini apa tadi berkaitan tampilan awal dari mata kuliah. Nah, tahap selanjutnya nanti kita kalau seumpamanya mau update nih, eh, mau update, nah nanti bisa di sini ada edit gitu ya. Nah, ketika edit kita bisa pilih mau kuliah, rencana pembelajaran, rencana evaluasi, CPL, CPMK atau kelengkapan RPS. Contoh di sini ada data mata kuliah. Nah, di sini ada menu lagi yang berkaitan dengan tadi mau edit data apa. Jadi nggak usah bolak-balik sebenarnya. Nah di sini rencana pembelajaran, rencana evaluasi, CPL, CPMK, keterangan RPS. Kalau seumpamanya saya mau ngedit apa kode mata kuliah yang lain kayak gimana? Tinggal cari aja mata kuliahnya di sini. Umpamanya tadi dasar pemrograman. Nah, ini ada ketemu. Set. Ini. Jadi lebih mudah untuk ini nggak usah balik lagi. Jadi nanti di sini lebih apa memudahkan untuk mengedit data-data yang lain. Pemi kita rencana pembelajaran.
Oh, mau masuk ke yang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, bahasa Indonesia yang mana? Nih. Nah, langsung kita masuk ke bahasa Indonesia yang prodi yang dipilih tetap di rencana pembelajaran. Jadi nanti ketika mengedit jadi lebih mudah untuk setiap kampus ya, gitu. Nah, tadi update selanjutnya itu di sini tuh ada fitur yang penentuan dosen koordinator sama dosen pengembang RPS, gitu. Contoh saya mau cari tadi dasar-dasar pemrograman. Oke. Saya edit di sini, saya edit. Nah, setelah diedit, nah di sini kita bisa tentukan dosen koordinator dan dosen pengembang RPS. Ini siapa sih dosen-dosen atau dosen pengembang RPS? Kenapa ada dua gitu ya? Nah, bisa saja antara koordinator dan pengembang RPS itu berbeda, sehingga kita buatkan dua field gitu. Tapi secara fungsi, jika di-assign keduanya, maka nanti di portal dosen, ini contoh ya, ini saya sudah assign nama Pak Yudi Hermawan ya, dosen koordinator dan dosen pengembang RPS. Ini saya login di portal dosen. Nah, di portal dosen nanti ada menu mata kuliah. Jadi, nanti di portal dosen ada menu mata kuliah. Nah, nanti akan didirect ke portal yang baru juga gitu ya, portal dosen yang baru. Nah, di sini ada jika dosennya itu di assign sebagai dosen koordinator atau dosen pengembang RPS, di sini ada dua ya, dua mata kuliah. Nanti akan muncul dua keduanya. Di dosen bisa mengedit sendiri di sini. Catatan, dosen tidak mengedit data mata kuliah, hanya melihat secara data mata kuliah saja. Gitu. Di sini ya. Dosen tidak bisa mengedit mata kuliah, tapi hanya melihat data mata kuliah. Yang bisa diedit oleh dosen adalah nanti di sini rencana pembelajarannya. Gitu. Nah, rencana pembelajaran ini nanti bisa dilengkapi oleh dosen. Nah, di sini pertemuan keberapa? Nah, cara menambahkannya kayak gimana? Nanti cara menambahkannya ya di sini tinggal tambahkan pertemuan keberapa? Satu, bobot nilainya apa? PL angkanya, materi pembelajarannya apa, gitu ya, sampai nanti ke metode pembelajaran daring seperti apa. Nah, di sini per apa eh, inputan rencana pembelajaran di sini eh, ada yang tanda bintang di sini, ada yang tanda bintang, ada yang enggak. Kalau tanda bintang berarti dia wajib. Kenapa wajib? Karena nanti untuk pelaporan ke PDDikti-nya, gitu ya. Jadi di pelaporan PDDikti wajib untuk pertemuan keberapa, lalu nanti materi pembelajarannya apa. Jadi dua ini nih yang nanti akan dilaporkan ke PDDikti. Sedangkan yang lain ini untuk nanti melengkapi kelengkapan untuk cetak RPS-nya, gitu ya. Jadi nanti di sini bisa dilengkapi sesuai dengan data mata kuliahnya masing-masing, gitu. Pak, ada banyak datanya satu. Ini kan satu mata kuliah 16 pertemuan gitu kan. Kalau nginputin satu HP, nah kita sediakan fitur impor data gitu. Nah, setiap impor data nanti di sini ada uh, file Excel-nya gitu. Nah, ini kita sudah apa mengganti ya. Sekarang jadi file Excel gitu ya. Nah, seperti ini file Excel. Jadi, nah nanti tinggal silahkan diisi di sini. Temuannya, materinya gitu ya. Lalu nanti sub CPMK-nya, bentuk kriteria nilainya dan yang lainnya ini sesuai dengan tadi yang diinputkan. Nanti tinggal copy paste aja gitu. Nanti copy paste sudah diisi, nanti tinggal diimporkan masuk ke sini. Jangan jadikan CSV ya. Jadi ini tetap file Excel. Seperti itu. Nanti kalau sudah ya masuk di sini. Nah, pertanyaannya apakah rencana pembelajaran ini harus diupload setiap semester gitu ya? Jawabannya tidak, karena ini cukup satu kali saja. Nanti akan selama mata kuliah ini masih dipakai, itu akan terus apa bisa digunakan gitu. Nah, pertanyaan kedua biasanya dari sisi dosen, ini kan biasanya harus dilihat oleh dari sisi mahasiswa gitu ya. Nah, untuk pengguna LMS itu nanti akan muncul pada deskripsi mata kuliah yang diajar gitu. Jadi nanti akan muncul tuh.
pertemuan satu, materi pembelajarannya apa saja nanti akan muncul di LMS gitu ya. Tapi untuk kondisi pengguna yang tidak menggunakan LMS, kondisi sekarang di mahasiswa belum dimunculkan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk rencana pembelajaran. Untuk rencana evaluasi. Nah, di sini rencana evaluasi itu, nah, nanti bisa diubah oleh dosennya masing-masing, dosen koordinator atau nanti sama operatornya. Nah, nanti dari sisi eh, dosen atau operator bisa mapping data. Karena nanti aktivitas partisipasi yang akan dilaporkan predikti akan mengambil dari nilai mana. Oh, ini ngambil nilai kehadiran, bobotnya berapa? Nah, umpamanya 10%. Itu. Hasil proyek mau diambil dari mana? Nah, nanti bisa disesuaikan. UTS diambil dari UTS, UAS diambil UAS, bisa seperti itu. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan keperluan gitu. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Karena memang dari banyak kampus yang kita handle itu punya komponen yang beda. Walaupun mungkin ke sini ada beberapa kampus ya kita memang baru menerapkan komponen karena kewajiban kita jadi mengikuti nama evaluasi itu atau nama komponen nilai itu sesuai dengan evaluasinya gitu. Jadi nanti ya disesuaikan aja, disesuai dengan bobot-bobot nilainya seperti itu. Apakah nanti bobot nilai dari si akad eh, berbeda dengan bobot nilai yang dilaporkan? Bisa saja, gitu. Nah, pertanyaannya kalau nanti bobot nilainya berbeda, berarti nanti antara nilai akhir dengan nilai dari yang bobot per bobot nilai jadi beda, memang bisa beda gitu. Kondisi sekarang setahu saya dari Neofeeder sendiri, umpamanya kita nilai kasih bobot nilainya 100 semua gitu. Sedangkan nilainya kasih 80 bisa nggak bisa gitu. Jadi belum kondisi sekarang setahu saya di Neofeeder itu belum belum terakumulasi ya antara bobot di sini evaluasinya dengan nilai akhirnya. Jadi kalau umpamanya mau dibedakan ya bisa saja seperti itu. Nya ini ada CPL sama CPM. Nah, di sini bisa tentukan uh, dari masing-masing mata kuliah capaian pembelajaran lulusan program studi itu apa saja bisa di kode CPL-nya bisa disesuaikan dengan uh, kampusnya masing-masing gitu. Pelabelannya apa dan CPL seperti apa. Gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Ini ada CPL 1, strip 1 pengetahuan. Yang mampu menguasai konsep dasar ilmu komputer dan rekayasa Kenapa seperti itu? Karena uh, mata kuliah ada dasar pemrograman gitu. Itu bisa disesuaikan ya dengan yang ada di kampus. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran mata CPMK. Nah, CPMK itu nanti bisa disesuaikan juga, bahannya juga sama. Nanti kodenya apa, isi CPMK-nya apa. Kalau seumpamanya ada kode sub CPMK-nya bisa diisi. Nah, di sini sub CPMK-nya nanti bisa disesuaikan. Tapi yang ini CPMK isian CPMK apa? Nah, di sini ya. Selanjutnya nanti uh, CPMK-nya nanti ini ada lengkapnya. Nah, ini dari dosen koordinator atau dosen pengembang RPS bisa mengisi sendiri ya. Di sini tinggal diubah gitu ya. Nah, dosen bisa tinggal tentuan menyusun tanggal berapa. Pokoknya dosennya sebelumnya udah membuatkan file dokumennya di PDF gitu ya, udah jadi PDF. Nanti tinggal diuploadkan aja. Lalu nanti RPS ini bisa di bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi kita sediakan nanti bisa disesuaikan. Oh, ini deskripsi mata kuliahnya dalam bahasa Inggrisnya apa, tujuan mata kuliahnya apa, materi pembelajarannya apa, ngambil
pustaka utamanya apa, pendukungnya seperti apa, nanti disesuaikan sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Hasil dari pintuan ini, dosen masing-masing bisa membuat cetak ini, LPS. Oh, ini bahasa Indonesia karena ini yang dicentang bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris yang dicentang nanti ada pilihan dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini tinggal di apa di download gitu. Nah, ini kita download. Nah, ini download pan RPS. Nah, tampilannya kita nggak ingin seperti itu gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini template buat apa menampilkan seluruh data ya. Jadi nanti di portal operator, balik ke portal operator, nanti ada pengaturan template. Nah, di sini ada template RPS. Nah, di sini nanti dipakai template RPS-nya. Nanti kita akan apa kasih kata kunci yang bisa dipakai gitu. Nanti sifatnya untuk berbentuk nanti kan dengan kebutuhan. Umpamanya, oh ini mau logonya di atas, mau ada nama perguruan tingginya. Oh ini tinggal copy nih kata itu ya. Seperti itu. Ini kata kuncinya untuk menampilkannya. Jadi nanti lebih memudahkan. Nanti kalau seumpamanya ada kata kunci yang nggak ada di sini itu ya di kata kunci bisa dikoordinasikan di grup masing-masing gitu. Jadi nanti akan lebih memudahkan kampus. Sama laporan minta RPS biasanya ya. Nah, nanti yang bisa apa dari dosen koordinator atau dosen pengembang RPS bisa mengedit sendiri sehingga mendapatkan hasil cetak RPS-nya masing-masing di apa portal dosennya masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Itu Mbak Ima, silakan mungkin kalau kita buka tanya jawab. Baik, Kang Eji, terima kasih atas pemaparan materi terkait fitur mata kuliah di Siakat gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal yang ingin ditanyakan boleh untuk raise hand atau on mic atau boleh disampaikan juga melalui kolom chat. Silahkan kepada Bapak Ibu, kiranya ada hal yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja. Baik, mungkin dari kolom chat ya, dari Ibu Indrawati dari kampus STKIP Hikmah. Baik, untuk pertanyaannya, rencana evaluasi apakah bisa diunggah instrumen evaluasinya kah, Kang Yazid? Silakan. Oke. Eh, Maksudnya diunggah itu untuk pelaporan PD Dikti atau nanti masuk jadi kelengkapan RPS? Boleh ini, boleh di open mic dulu mungkin? Oke, untuk Iya, kelengkapan RPS. untuk Boleh, kelengkapan silakan. RPS sama juga ini Mas, sebenarnya untuk apa? Penjaminan mutu. Jadi kami itu nanti biar ngeceknya itu bisa lewat Siakat gitu maksudnya. Oke. Jadi untuk kelengkapan RPS-nya gitu ya, untuk kelengkapan RPS ini nanti yang hasil cetak RPS ini bisa mencakup dari CPL CPMK, rencana evaluasi sama rencana pembelajaran. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan template-nya, Mbak Indra, Indrawati. Seperti itu. Jadi satu file gitu ya sama RPS. Betul, betul. Jadi satu file. Kalau seumpamanya eh, pengen cetak tersendiri, kondisi sekarang belum ada gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Boleh, silakan Mas Ardian. Baik Mas, mohon maaf, suara saya jelas.
Jelas, jelas. Oh, baik-baik. Mohon maaf tidak aktifkan kamera karena lagi di luar. Ini Mas Yasid mau tanya, apakah pembaruan sistem ini cuma berlaku untuk manajemen mata kuliah atau juga untuk penjadwalan juga, pembuatan jadwal mata kuliah atau pembuatan jadwal perkuliahan? Oke. Ini hanya berkaitan dengan mata kuliah sih, Mas. Gitu. Untuk pembuatan jadwal masih belum, kondisi sekarang masih belum ada. Masih seperti sebelumnya, gitu. Baik, terima kasih. Sama. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kang Yajid. Oke, siapa Sigit? Ya, ini sebenarnya Pak Irfan, Kang Yajid. Oh, Biasa. Mayor. Ya. Oh, waduh ini apa namanya? Mana? Cuman pakai punya teman saya aja lah. Hmm. Oke, oke, siap. Izin Kang, saya mau bertanya. Wah, kebalik ke kameranya nih. Aduh, pusing saya lihatnya. Penting ya. Oke, Eh, siap gimana? Coba aja lah. Saya mau Coba. bertanya terkait dengan tadi ya fitur terbaru gitu kan ya. Nah, Hmm. saya melihat Kang, punten tak karena tadi saya nggak dari awal, Kang, kebetulan ada agenda Hmm. juga. Saya melihat di sini di fitur yang terbaru ini terkait dengan mata kuliah. Di situ ada keterangan semesternya, Kang. Hmm. Gitu kan. Di situ ada keterangan semesternya, semester 3, semester 4 ataupun nah, sedangkan memang kalau untuk di fitur terbaru ini bila kemana kita menambahkan di sini memang kan wajib menginput nama semesternya gitu kan ya. Tapi kalau kita Betul. mengacu ke fitur yang lama gitu kan ya, ketika masih proses penginputan itu adanya di admin di operator gitu kan, itu kan tidak wajib menginput eh, semester berapanya gitu. Semester berapanya mata kuliah tersebut diinputkannya di kurikulum gitu kan. Setahu kami gitu kan ya. Itu solusinya gimana nanti Kang? Ketika sudah Oh. termigrasi semuanya memakai fitur yang baru. Gitu. Pertama itu sih Kang. Gitu. Kedua adalah misalkan karena di fitur yang baru ini wajib menginputkan semester berapa mata kuliah tersebut gitu. Misalkan nanti mau ada pergantian kurikulum yang di mana mata kuliahnya sama, cuman terjadi penggeseran semester saja gitu. Itu Hmm. masih bisa nggak mata kuliah tersebut diinputkan di kurikulum di semester yang berbeda gitu Kang? Itu aja sih Kang Ejit. Punten. Oke, siap. Heeh. Sami-sami. Mm-mm. Siap. Jadi seperti ini, Mas. Berkaitan dengan semester ini, dari yang fitur lama itu sama, ada fitur penginputan semesternya di sini ya. Ketika kita tambahkan, ini fitur yang lama ya, karena masih dibuka, gitu ya. Itu tetap ada semester, gitu ya. Jadi kita tidak mengurangi fitur yang lama atau apa secara dasar data inputan itu sama saja gitu, di mana harus ada semesternya gitu. Setiap mata kuliah itu ada master semesternya gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seumpamanya nanti masuk ke kurikulum? Nah, itu hal yang berbeda. Karena nanti antara semester mata kuliah dengan semester kurikulum itu bisa dipisahkan gitu. Jadi umpamanya oh ini secara dasar master mata kuliah itu mata kuliahnya ada di semester satu gitu ya. Tapi di kurikulum oh di kurikulum mata kuliah prodi A di semester satu, tapi nanti di prodi B jadi semester 3. Bisa nggak? Bisa. Jadi nanti ketika diinputkan di kurikulum di sini, nah ini nanti pilih kurikulum ya, tambahkan. Nah, kita bisa menentukan lagi dasar dari semesternya itu mau diubah atau enggak gitu. Jadi nanti bisa diubah. Nah, kalau pengacu apa acuannya ada dua itu eh, gimana sistem membacanya? Jadi mau baca yang master atau yang mau baca yang kurikulum gitu kan nanti pertanyaannya seperti itu. Nah, sesuai dengan biasanya di awal-awal kita akan menginformasikan berkaitan dengan aturan gitu. Nah, di sini kan ada aturan nih berkaitan dengan default setting nilai IPS, IPK, KHS. Jadi penetapan semester mata kuliah itu mau mengacu ke dasarnya kurikulum gitu ya, atau nanti mengacu dari master mata kuliah seperti itu.
Jadi umpamanya, oh karena kurikulumnya berubah-berubah semester, ya kita ngacunya ke ini aja, kurikulum. Tapi umpamanya, oh kita karena kurikulumnya berubah, tapi nanti di hasil cetak apa cetak ijazah pengennya sesuai dengan standar yang awal tuh, karena tadi umpamanya kayak dulu ya kasus COVID, pindah-pindah kurikulum gitu ya, yang praktek ditarik-tarikin kayak gimana. Tapi nanti di transkrip pengennya yang kayak semula. Jadi nanti diambil dari master mata kuliah supaya nggak ngubah satu-satu semester-semesternya. Jadi seperti itu, Kang Irfan. Kang Yajid, ya berarti kan Siap, ya sebenarnya sama aja seperti fitur sama. kemarin kan gitu. Cuman Iya. takutnya di fitur yang baru ini agak berbeda, Enggak, nanti enggak, enggak. saya agak Siap. bingung lagi gitu kan. Enggak, enggak. Itu aja sih Kang. Secara Kasih konsep banyak, masih sama makasih. sih untuk Siap, mata kuliah. siap. Camin ada update-update, Bro. Siap Kang Yajid. Siap. Makasih, Siap makasih. sama-sama. Punten. Siap sama-sama. Siap enggak. Siap. Boleh, Mas Ardian? Silakan. Uh, Mohon iya, maaf agak putus-putus gini Mas. di saya. Jadi kami di Goa itu, uh, Izin Mas agak putus-putus. oh, halo, Coba ngomong agak lebih panjang lagi. ya sorry kayak Oke, oke. halo, Siap. Nah, udah ya, agak jelas. Boleh, silakan. mohon maaf lagi sudah jelas ya Mas? Sudah, sudah, sudah. Ya, bagaimana, Mas? Iya Mas. Uh, uh, jadi gini di Goa itu Putus-putus lagi, Mas. yang Putus-putus lagi. sekarang Halo, halo. katanya, oh iya. Putus-putus lagi. Atau mungkin boleh diketik aja. Halo, halo, Mas. Boleh Silahkan Pak diketik Ardi aja. diketik saja di kolom chat Zoom. Boleh. Yang Ini sepertinya ada yang bertanya di grup chat, di chat ya. Ya, mungkin sembari menunggu Pak Ardi gitu ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Ibu Devi dari kampus Polkesban. Izin bertanya, Kang Yajid, apakah CPL dan CPMK wajib terisi dan tersinkron di PDDikti? Terima kasih. Baik, kondisi sekarang CPL CPMK itu setahu saya tidak dilaporkan kepada Dikti, jadi tidak wajib gitu. Tapi biasanya menjadi patokan, eh, bukan patokan ya. Ketika nanti pelapor RPS gitu ya, nanti ada poin CPL CPMK-nya seperti itu, seperti itu. Nanti dikembalikan lagi ke masing-masing kampus. Langsung nanti hasil RPS-nya itu di kampus. Oh, kita nggak masalah nggak pakai CPL CPMK gitu ya. Dan nanti apa eh, tidak diisi pun ya kalau secara sistem ya tidak diwajibkan. Seperti itu, Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Yazid. Ya sama-sama. Oke. Selanjutnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arif dari kampus IKIP Siliwangi.
Pada bagian rencana pembelajaran ada kolom materi untuk setiap pertemuan. Bagaimana kalau dari beberapa dosen ada penyesuaian materi pada suatu pertemuan? Apakah tetap harus oleh tim operator atau bisa oleh dosen untuk mengupdate secara mandiri pada akun dosen untuk merubah materi pada pertemuan yang bersangkutan tanpa merubah materi default yang disetting oleh operator? Begitu Kang Ejit, kiranya dapat dipahami Kang Ejit. Oke. Nah, di sini berkaitan dengan materi ya. Karena dasar dari penentuan RPS ini mata kuliah bukan berdasarkan mata kuliah di kelas kuliah yang diajar di semester tersebut, maka ini akan menjadi global gitu ya. Nah, ketika diupdate dan nanti akan membuat laporannya itu berdasarkan RPS yang di sini gitu ya. Nanti yang bisa mengedit berarti antara tadi operator atau nanti dosen koordinator yang bisa merubah gitu ya. Beda halnya nanti materi pembelajaran ini ketika kalau nggak salah IKIP itu pakai ini ya pakai apa LMS ya. Nah, di LMS itu nanti kan materi itu bisa disesuaikan dengan tiap kali pertemuan atau nanti tiap kali apa di semesternya gitu. Ini nanti beda halnya ya dengan yang nanti di LMS gitu. Jadi untuk ya nanti kalau yang pengguna LMS ya tiap pertemuan atau tiap materi itu nanti bisa bisa berbeda juga gitu. Seperti itu ya Pak Arif. Kira-kira jelas tidak? Siap, terima kasih Pak Yazid. Siap sama-sama. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Siska Aryani. Apakah fitur mata kuliah ini sifatnya hanya untuk mempermudah editing atau ada hal yang mendasar yang dapat merubah dalamnya? Oke. Kalau merubah hal mendasar itu tidak, jadi secara dasar masih sama gitu ya. Jadi data kuliah ini melengkapi dari fitur yang sebelumnya. Seperti tadi ada rencana pembelajaran di mana nanti lebih lengkap masuk CPMK atau yang versi bahasa Inggrisnya sampai nanti eh, penilaian daring, luring seperti itu. Jadi sifatnya melengkapi. Kalau pengguna yang nanti akan menggunakan fitur mata kuliah hanya dipermudah dalam penggunaannya, hal dasarnya tetap sama, tapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang lainnya. Seperti itu, Mbak Siska. Ya, terima kasih Pak Yazid. Tadi Sama-sama. bergabung. Terima kasih. Siap-siap. Ya, ya Pak, terus nanti ini misalnya ini fitur ini sudah diberlakukan ya. Berarti kita mengedit mata kuliah yang sudah kita input sebelumnya gitu, melengkapi. Yang belum kan Eh, yang sebelumnya kan belum ada CPMK dan sebagainya, jadi kita lengkapi gitu apa gimana? ya, Atau untuk kalau yang baru saja? Hah? Oke, baik. Jadi untuk data-data ini, kalau supaya nanti dosennya mau melaporkan atau operator yang mau mengambil data RPS gitu ya, RPS yang lengkap, berarti mau nggak mau harus dilengkapi. Jadi kalau seumpamanya kita udah ada RPS tersendiri, udah kita susun dan tidak mengambil datanya dari Siakat di sini, maka tidak dilengkapi tidak masalah. Biasanya kita sarankan untuk melengkapi supaya nanti memudahkan untuk akreditasi atau nanti supaya bukti-bukti dari di aplikasi. Mungkin itu. Oh ya, terima kasih. Terutama mungkin yang Hmm. tanda bintang aja ya Mas Yadid ya. Kalau misalnya terlalu banyak ya, yang tadi Betul. bintang, Kalau itu yang ya kalau kode bintang mata terlalu kuliah banyak. sama apa tadi yang bintang. Ya, Betul. makasih Oke, Mas Yajid. sama-sama. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ardi sudah ada ya. Jadi kami dari kampus Polbangtan Goa saat ini memisahkan kode mata kuliah antara teori dan praktek dikarenakan ijazah atau KHS nanti terpisah kolomnya teori dan praktek. Misalnya mata kuliah Bahasa Indonesia adalah 1121T untuk teori dan 1121P untuk praktek.
Apakah melalui si akad dapat menggunakan satu kode mata kuliah yang sama, praktek dan teori, tetapi saat nilai antara teori dan terpisah. Baik, silakan Kang Ejit mungkin dapat. Baik, bentar. Terus. Oke, kondisi sekarang mengikuti aturan dari Neofeeder juga ya nanti untuk pelaporan. Jadi kalau seumpamanya satu kode nanti dipisah teori sama praktek, sekarang belum. Ini memang eh, seperti di, apa ada pembedaan, ada teori dan prakteknya seperti itu. Karena di pedediktif pun kalau seumpamanya nilainya nanti apa kalau satu berarti nanti nilainya jadi satu nilai akhir gitu. Sedangkan nanti di KHS kan pengennya terpisah. Nanti kalau sementara KHS dengan PDDT-nya berbeda, nah itu jadi apa ambigu juga seperti itu. Mungkin tadian boleh kita diskusi lagi gitu ya berkaitan dengan ini. Mungkin udah sinyalnya sudah bagus atau gimana? Oke, soalnya di sister bisa nanti mata kuliah terbaca double karena yang itu setengah dini jadinya ada pembeda gitu. Nah ini mungkin kita juga nanti boleh coba saling diskusi dan nanti kita coba konsultasi juga dengan kampus-kampus yang lainnya ya berkaitan dengan ini. Nah, kalau di banyak kampus seperti ada Polbangtan Bogor juga ya, sampai sekarang juga itu tetap dipisah sih kode mata kuliahnya. Walaupun nanti di KHS-nya itu jadi kayak seperti satu mata kuliah, nanti kanan kiri gitu, kanan kiri gitu. Seperti itu. Mungkin ini ada dari Mas Ardi. Kampus tapi Kang Ejit. Oke, oke, oke. Mas Ardian, oh ya dari Upitra ya. Upitra. Oke, mungkin yang Polbang Tangguh sudah terjawab kah Kang Ejit? Ya, yang tadi yang permandan gua nanti sepertinya perlu diskusi Perlu diskusi lebih lebih lanjut lanjut ya. ya. Baik. Selanjutnya dulu mungkin ya Kang Ejit. Oke. Dari Pak Ardian juga dari kampus Upitra untuk rencana evaluasi pada data mata kuliah bisa digunakan untuk dosen mengisi komponen nilai atau kontrak kuliah. Sehingga ketika input nilai per komponen mengikuti bobot yang dosen isi di rencana evaluasi. Mungkin kira seperti itu. Kang Ejit apakah dipahami? Oke, baik. Jadi untuk kondisi Kom- sekarang tetap jadi penentuan komponen itu nanti ditentukan gitu ya. Tapi dari sisi dosennya nanti dosen koordinator itu bisa memapping data eh, dari apa yang sudah ditentukan di master mata kuliah tadi untuk komponen-komponen nilainya nanti akan dilaporkan ke ke Neofeeder itu menjadi komponen apa gitu seperti itu. Jadi secara konsep dasar itu tidak merubah, tetap komponen nilai itu ditentukan dulu oleh operator gitu di awal. Nanti dosen koordinator bisa mapping untuk komponen yang tersedia gitu ya. Ini akan dilaporkan ke untuk kemana gitu kan di neofeedernya. Seperti itu, Mas Ardian.
Kira-kira sudah jelas? Baik. Ini dari Ibisa. Berarti kita lanjut ke yang pertanyaan Ibisa. Bisa diperlihatkan atau contohkan akun dosen untuk bisa update rencana pembelajaran dan rencana evaluasi termasuk upload materi pertemuan dari 1 sampai 16. Oke. Ini saya login sebagai dosen ya. Jadi ini saya login sebagai dosen, Pak Yudi Hermawan, gitu ya. Ini akunnya dosen. Nanti di dosen itu nanti ada data mata kuliah, gitu. Oke, sepertinya sesinya habis. Nah, nanti di sini ada data mata kuliah. Nah, dari data mata kuliah ini nanti akan muncul mata kuliah yang di-assign sebagai dosen koordinator atau dosen pengembang RPS. Lalu nanti bisa dilihat, nanti diedit di sini, rencana pertemuan. Nah, di sini rencana pertemuan tinggal tambah aja. Rencana satu, pertemuan satu, isiannya sub CPMK-nya apa. Kalau ada, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Yang penting wajib ini, materi pembelajarannya. Gitu ya. Mungkin itu ya, nanti bisa Mas- baikkan dengan keperluannya gitu. Pokoknya tadi kan saya sudah pertemuan sampai 16 ya. Saya coba pertemuan 17. Nah, nanti akan muncul di pertemuan 17 gitu. Dan nanti bisa seperti itu penginputan satu-satu atau tadi menggunakan impor data. Dan nanti contoh file CSV-nya ada, CSV, Excel-nya ada, gitu ya nanti di-download. Nah, hasil download itu nanti seperti ini. Nanti tinggal diisi aja pertemuan satu, 2, 3 gitu ya sampai ke 16. Nanti materinya apa? Nah, di sini materi dalam bahasa Inggris, bobot nilainya nanti boleh dikosongkan atau yang lain nanti bisa dikosongkan baru nanti dekat gitu. Dan nanti bisa disesuaikan dengan keperluan yang ada di kampus. Selanjutnya nanti dari rencana evaluasi, nah ini tinggal diedit aja dosennya seperti itu. Nanti tinggal di map. Jadi tampilan dari sisi dosen sama di sisi operator itu sama saja gitu. Tapi yang membedakan nanti dari sisi dosen, dosen nggak bisa ngedit mata kuliah, hanya bisa melihat oh ini mata kuliahnya apa secara deskripsi seperti apa. Nah, seperti itu mungkin. Apakah sudah jelas? Kampus Ibisa. Mas Yajid. Baik, siap, Bu Siska. Iya, Mas mau melanjutkan yang barusan. Kan itu tadi Mm-mm. yang apa? Yang mata kuliah tadi jumpa ya. Betul. Itu kan harus diinput katanya bisa tersinkron ke PDDikti ya tadi Betul. teh. Nah, Bisa. kalau selama ini kan kita tidak ini gimana itunya terintegrasi ke PDDikti-nya? Kalau nggak salah kan kami rasanya tidak menginput itu Pak, ini. Baru sekarang ini kan ada yang gini gitu. Mm-mm. Bahwa harus diinput pertemuan satu tuh materinya ini gitu loh. Ya. Apakah memang harus itu gitu sehingga nanti kami harus menambahkan itu? Tapi toh selama ini juga kami tidak melakukan itu gitu loh Mas. Oke. Nah, kalau tidak diinput berarti tidak dilaporkan. Mungkin coba koordinasi dengan Pak Syarif ya. Nanti Bu Siska. Iya, ha, ha. Kalau Oh, ha, maksudnya ha. kayak gini, ini wajib atau tidak? Kalau seumpamanya mau Mm-mm. dilakukan wajib diisi pertemuan sama materinya apa, gitu ya. Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Setahu saya untuk yang rencana pembelajaran ini tidak masuk sebagai Iya kayaknya enggak checkpoint, ya. Ha, nggak ha. sebagai check gitu. Makanya Iya, iya. mungkin Mm-mm. terlewat. Tapi biasanya nanti kalau nggak salah diakreditasi gitu ya. Ini nanti akan gitu di sininya untuk kelihatan
oh ini rencana pembelajarannya seperti apa gitu kan. Iya, iya. Kotekes mah Seperti belum itu. kayaknya Pak Yazid. Belum, Nah, oh itu itu. langsung ada. Sarip belum. Siap, Makanya Mas kan Arif. selama ini belum ya Pak Sarip ya. Belum, Iya, belum Pak Yazid. Kalau belum. Kotekes belum ya. Ada Siap, perlakuan siap, siap. khusus kayaknya. Belum siap kayaknya. Siap, siap, siap. Nah ini Ya. sudah ini aplikasi No. Arif. Belum 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 nggak usah dulu ya Pak Sarip ya, kita input Ya, ya. mangga Pak Ibu Siska pada rajin mangga loh. Bu Siska aja dulu. Ya, nah, Nah, Bu Bu Siska. Depik, Bu Tes ya Depik Bu aja Depi, dulu Bu Siska nyontoh. dulu ya. Tes. Ya, Ya. ini kan sebenarnya saya coba mengulangi lagi, pengisian itu tidak harus sama operator gitu. Operator itu hanya assign aja, nanti dosen koordinator dari tiap mata kuliah siapa. Nanti dosen koordinator bisa bisa mengisi. Karena kan biasanya dosen di awal itu diminta kan untuk apalagi umpamanya ya ketika akreditasi ini ada nggak dosen koordinator yang lainnya gitu kan, nanti ditanya biasanya seperti itu. Oh ada, nanti mana capaian-capaian yang ininya dari mata kuliahnya gitu kan. Nah, nanti bisa didokumentasikan di sini, bisa diarahkan untuk masuk ke sini. Seperti itu, Bu Siska. Ya Pak Yazid, terima Ya, kasih. sama-sama. Baik, sebelum dilanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya, mungkin izin Bapak Ibu untuk mengisi form presensi yang nanti akan dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk mengisi form presensi karena nantinya kami akan mengirimkan sertifikat setelah acara pelatihan selesai. Gitu. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu atas nama Astara dari kampus Umada CBN. Kalau menambahkan dosen pengampu mata kuliah, apakah bisa otomatis dari jadwal kuliah atau bagaimana Kang Yajid? Seperti itu. Oke, paham. Di sini kalau seumpamanya kita sudah menginputkan karena dosen koordinatornya gitu ya di sini biar nggak dua kali gitu ya. Jadi kondisinya belum seperti itu gitu ya. Jadi nanti ini hal yang terpisah dengan data dosen pengampu di kelas. Jadi nanti bisa diinputkan secara terpisah di data mata kuliah ini. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Bapak Ibu, untuk pertanyaannya? Oke, barangkali dari Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Bu, nggak nanya sih Bu. Eh, kolom chat belum keluar ya Bu. Oke, mungkin nanti akan dibantu sama tim kami ya Bu ya untuk informasi lebih lanjut. Kita segera sampaikan. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya sampaikan. Ya, mau ditunggu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Yaji sudah menyampaikan terkait pemaparan materinya untuk fitur mata kuliah di Akad Pro 0.0. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan juga gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti pelatihan saya pada pagi hingga siang hari ini gitu ya, tidak terasa. Nah, ini kita teknologi saat ini selain menjadi mitra ideal perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kita juga menjadi solusi bagi kampus atau perguruan tinggi. Jadi lebih dari sekedar penyedia aplikasi, Suteki Teknologi hadir sebagai solusi menyeluruh untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mulai dari layanan akademik, yang pertama
meningkatkan kualitas akademik dan administrasi. Kemudian yang kedua untuk kesiapan bekerja bagi lulusan-lulusan gitu ya mahasiswa dari kampus Bapak Ibu, mendorong supaya siswa yang sudah lulus agar siap bekerja dan unggul di dunia gitu ya, profesional di dunia kerja. Kemudian akreditasi dapat memenuhi indikator akreditasi dengan sistem yang terintegrasi dari kami tentunya ya. Kemudian ada digital yang dapat membangun ekosistem digital kampus atau perguruan tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Gitu. Jadi Bapak Ibu kami terbuka bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi dengan kami gitu ya untuk eh, aplikasi-aplikasi lain kami selain si Akad gitu ya, ada Civitas PMB, Civitas LMS gitu ya, Digital Library, kemudian ada LMS, kemudian ada e-office juga gitu bagi Bapak Ibu yang berdiskusi dengan kami. Kita terbuka juga gitu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan gitu ya terkait usulan gitu ya untuk pengembangan kami ke depannya untuk aplikasi kita terbuka. Jadi bisa disampaikan saja. Baik. Barangkali Bapak Ibu gitu ya, ada hal yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti disampaikan melalui grup koordinasi atau boleh disampaikan ke saya terlebih dahulu, nanti akan ditampilkan untuk oh, iya. Ditampilkan untuk nomor atau kontak kami nanti ya. Baik, tanya dari kampus STI Teknas Jambi, Kang Eji. Masih bertanya nggak ya, Kang Eji? Silakan. Oke. Teaching dengan pembagian kelas kondisinya bergantian. Yang pertama ada bergantian setelah UTS atau yang kedua ada kelas kedua dibagi dan mana caranya. Jadi kalau semua ini kaitannya dengan kelas teaching ya. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, nanti dari ini kita di kelas kuliah gitu. Jadi kelas kuliah ketika kita tentukan dosen teaching, oh dosen satu pertemuan sepan, sisanya 9 sampai ke 16 bagaimana. Nanti bisa umpamanya ini ada Jihan itu nanti di jadwal pertemuan wajib ini pakai jadwal pertemuan. Ini sudah disetting Pak Jihan ini pertemuan 1 sampai 16, tapi nanti akan diganti gitu ya. Pak Jihan ini eh, dosennya itu jadi umpamanya ada saya. Berarti nanti di pengajar kita tentukan juga ada 2 pengajar di sini. Ya, umpamanya ada dosen satu lagi kita tambah gitu ya. Oke. Nah, ini sudah ada 2 dosen. Nah, tahap selanjutnya di jadwal buat general. Kalau sebelumnya itu generate 1/16-nya 1 sampai kajian, maka kita bisa generate, berarti kita mulai dari umpamanya pertemuan awal pertemuan 9. Nah, bisa ditentukan berapa kali berarti 8 pertemuan 9 sampai ke 8 kali berarti ke 16 sama di assign-nya ke saya aja ke Yazid gitu ya. Nanti pertemuan 16-nya UAS update data yang sudah ada. Nah, nanti akan terupdate di sini. Nah, otomatis nanti di sini pertemuan ini ya 9 akan sama Yazid Bustami gitu. Nah, ini Pak Jihan nanti bisa diupdate gitu ya. Nanti dia bisa di assign di unsign ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kenapa nggak bisa di unassign biasanya? Karena umpamanya udah ada persensi yang dijalankan. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada dosennya, uh, kalau umpamanya sudah fix ya, kalau umpamanya sudah fix, sampai itu dosen A, sampai 16 itu dosen B, maka di jadwal pertemuan itu dosennya nggak pasti gitu ya. Dosennya siapa yang pertemuan 1, siapa yang pertemuan 2 itu kadang-kadang gonta-ganti dosen. Nah, maka yang perlu dilakukan generate pertemuan 1 sampai semuanya dan assign keduanya gitu. Melakukan nanti persensi di pertemuan ini yang nanti dianggap hadir. Ya, kalau seperti itu. Untuk pengguna LM nanti lebih mudah lagi sebenarnya.
itu bisa nge-send dosen lain. Dosen koordinator itu bisa satu sama siapa, pertemuan dua sama siapa itu bisa di-assign sendiri sama operator. Mungkin seperti itu. Baik, Sama kerja. Untuk sesi pertanyaan, Bapak Ibu kami tutup ya Bapak Ibu apabila ditanyakan dan nanti melalui grup koordinasi Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, sebelum kami mengakhiri pelatihan ekspert pagi hingga yang hari ini penting gitu ya terkait arah pengembangan Suteki teknologi ke depannya Bapak Ibu. Saat ini Suteki teknologi tidak hanya hadir sebagai vendor penyedia aplikasi akademik, terus berkembang mitra strategis dan solusi komprehensif untuk perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Kami paham semua ya dari perguruan tinggi memiliki berbagai strategis yang di dalam penyelenggara pendidikan, tetapi juga dalam menghasilkan yang ya kualitas layanan yang baik, yang bagus gitu ya bagi perguruan tinggi, mengakreditasi, kemudian membangun ekosistem digital yang lebih efisien gitu ya. Salah satu contohnya mungkin tadi lulusan yang dapat memperoleh pekerjaan gitu ya. Hal ini tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga menjadi bagian yang penting bagi penilaian akreditasi institusi. Namun tentu saja ini bukan satu-satunya tujuan ya Bapak Ibu. Ada target lain yang dihadapi oleh kampus. Dan disinilah kami ya Sutek Teknologi hadir untuk mendukung secara menyeluruh. Kami akan berkolaborasi dengan berbagai mitra dari PAN untuk menghadirkan solusi yang tepat bagi kampus atau perguruan tinggi di sisi akademik, pengembangan aplikasi digital lainnya. Ke depan kami akan terus menyampaikan informasi dan inisiatif baru yang kami siap. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengisi formulir yang kami lampirkan bersama presensi. Di dalamnya kami ingin pandangan Bapak Ibu semua gitu ya terkait arah baru teknologi ke depannya. Ketersediaan institusi perguruan tinggi menerima informasi lanjutan terkait pengembangan di kampus dari kami. Mungkin kiranya Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir gitu pelatihan expert di hari ini gitu ya. Silakan mungkin Bapak Ibu untuk form kuesioner sudah dilampirkan oleh tim kami di kolom Zoom chat. Itu mungkin dari Bapak Ibu sekalian boleh untuk mengisi dari kami. Saya sudah cukup dari Kang Ejit. Ada yang disampaikan lagi Kang Ejit? dari saya sepertinya cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya gitu ya. Sampai ketemu lagi. Sepertinya nanti ada dikit-dikit ya spoiler ya. Untuk pengguna PMB lama akan ada update PMB baru nih ya, pelatihan juga gitu ya. Itu undangannya masing-masing seperti itu. Baik, mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dari saya pribadi. Silakan kalau ada pertanyaan atau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup koordinasi masing-masing grup. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih Kang Ejit. Dari kami, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi form question karena di dalamnya terdapat informasi juga Bapak Ibu. Terima kasih.